Kembali lagi dari Kampung Wisata Cinangneng, saya Hester Basuki yang mengelola tempat ini dari tahun 2000 menjadi daerah tujuan wisata pedesaan atau kampung wisata dengan basis edukasi. Cukup lama, lebih dari 20 tahun kami menyelenggarakan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan pedesaan dan tentu kebudayaannya dan keseniannya. Tapi yang saya ingin sekali sampaikan adalah alasan memulai sebuah kampung wisata di tempat seperti Cinangneng ini. Ya, pasti nomor satu adalah karena nuansa Indonesia yang terdiri dari pedesaan. Indonesia banyak sekali pedesaan, dan pedesaan, kalau kami berbicara pedesaan, kami berbicara mengenai alam. Alam yang indah, pohon-pohon, tentu dengan sawah dan lain sebagainya. Tempat ini memang seperti biasa pedesaan yang kita selalu kenali dan melihat kalau kami keluar kota Jakarta. Tapi yang membuat saya tertarik ke arah ini adalah saya sekian puluh tahun yang lalu menjadi pemandu wisata selama 10 tahun. Di saat saya menjadi seorang pemandu wisata, banyak hal di perjalanan yang ingin sekali saya nyatakan, harusnya nggak begini, lebih baik kalau begitu, sebaiknya begini, supaya tamu menikmati lebih dari sekedar apa yang mereka lihat sekarang. Contoh, misalkan kami lewat dengan bus wisata, melihat kiri kanan ada petani yang menggarap sawah atau sedang menggiring bebek-bebek di pematang sawah. Pasti tamu mengharapkan kita berhenti, kita bikin foto di jalan raya. Itu sudah jalan raya dan sulit untuk memberhentikan bus. Tapi permintaannya begitu besar untuk membuat foto dan sangat wajar karena itu adalah kekhasan Indonesia dengan bebek-bebek di pematang, sawah dan lain sebagainya. Jadi kami memberhentikan bus dan mereka turun satu-satu. Saya harus minta izin sama petani yang sedang ngangon bebek di pematang untuk berkata, "Pak, mau foto sebentar Pak," gitu. Tapi karena demikian banyak wisatawan lewat dan sekian bus akan berhenti kalau melihat itu, pasti si petani yang ngurus bebeknya tidak mau diatur. Ya, karena itu dia kerja. Bukan untuk setiap kali berpose gitu. Sehingga ada negosiasi dulu dengan saya, "Pak, tolong dong Pak, ini gitu ya." Nah, itu tidak nyaman karena pasti tamunya bertanya, "Kenapa? Apa nggak boleh foto?" gitu. "Oh boleh, saya udah bicara," gitu. Itu salah satu yang membuat saya menyesali, ya, karena itu adalah shot-shot yang bagus. Kemudian ada lagi dengan bus wisata, kami melalui perbatasan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ya, di sana ada hutan jati, pohon jati, ya, di mana bus-bus wisatawan dengan wisatawan asing selalu berhenti
untuk makan siang, berpiknik di tengah-tengah pohon jati itu. Idenya fantastis, seru banget. Orang asing dengan tikar duduk di sana, dapat box yang kita sudah bawa dari Bandung untuk mereka makan di situ. Tetapi apa yang terjadi? Begitu kita pasang tikar, buka makanan, penduduk setempat keluarlah semua untuk nonton. Nonton wisatawan makan. Ya. Itu untuk saya juga sangat amat tidak nyaman. Ya. Pasti ada pertanyaan, apakah mereka nggak makan seperti ini? Gitu. Kenapa kok mereka nonton? Padahal mereka nonton karena orang asing. Ya. Setelah selesai, pasti banyak ada yang tersisa. Pisangnya tersisa, ada minuman tersisa, ada roti yang tersisa. Boxnya ditutup di situ, ditinggalin di situ. Kami lipat tikar, kami kembali ke bus. Belum sampai di bus, penduduk yang tadi mengelilingi kita itu rebutan ambil sisa. Itu juga sangat menggelitik saya. Tetapi apa yang saya bisa perbuat? Gak ada. Memang 30 tahun yang lalu tidak ada restoran segitu banyaknya. Sekarang berbeda cerita. Tapi di saat itu benar-benar idenya bagus. Idenya bagus sekali, piknik gitu. Di tengah pohon jati. Tetapi pengaturannya mungkin ya. Dan banyak hal lain yang terakhir akan saya ceritakan yaitu di Baturaden. Baturaden itu adalah tempat dia berlokasi di kaki Gunung Slamet di Jawa Tengah. Karena kami memang dari Bandung mau ke Jogja. Tapi kita mampir dulu ke Baturaden di pegunungan, menginap 2 malam. Ya, di situ juga kami masuk check-in, keesokan harinya mereka bebas. Boleh istirahat di kamar, boleh jalan-jalan di sekeliling hotel. Di sini juga apa yang terjadi adalah pemandu-pemandu lokal di Baturaden menawarkan tamu-tamu untuk ke desa. Ya, ke desa, saya yang menjadi pemandu lokal Anda. Lihatlah ada segala macam kegiatan, ada tanaman, tumbuhan, kita bisa bercerita tentang tur ke kampung kami, ya. Tetapi paket dari lokal pemandu ini tidak diumumkan oleh hotel, tapi ditawarin oleh penduduk. Awal-awal saya tanya ada apa? Ya Bu, besok kalau mau dari jam sekian saya guide-nya. Jadi mereka menawarkan dengan harapan tentu sebanyak mungkin orang yang mengikuti mereka. Karena pasti di situ juga ada harga. Itu juga bagus sekali, itu ide yang saya juga dapatkan untuk tempat ini. Tur ke kampung, ya, dengan melihat segala aktivitas di kampung. Kemudian peminatnya tidak banyak, tidak terlalu banyak, ya. Tapi apabila mereka sudah mengikuti itu, mereka kembali ke hotel dengan sukacita, ya. Itu saya ingin berbuat sesuatu supaya lebih banyak orang berangkat ke kampung, supaya lebih banyak yang terlibat. Jadi ada keinginan saya untuk membuat suatu tur ke kampung dengan mereka sebagai pemandu yang lebih banyak pesertanya, lebih banyak penjelasannya dan lain sebagainya, supaya penduduk sekitar juga bisa lebih banyak menikmati wisatawan yang hadir di Baturaden, di kampung mereka. Tapi ini tidak terjadi karena tidak ada komunikasi dengan pihak hotel. Jadi saya itu juga menjadi alasan saya pada saat saya di sini, saya berpikir tentang hal tersebut. Sehingga
apa yang kami lakukan di sini adalah hal-hal yang menurut saya bisa diperindah, bisa dibuat lebih profesional, supaya wisatawan benar-benar merasakan alam. Nah, para pemandu lokal, masyarakat setempat di Baturaden ini otomatis ada banyak hubungan dengan saya. Ya, pada saat kan mereka remaja-remaja di sana ya, remaja mereka di Baturaden, orang Baturaden, mereka hubungan dengan saya. Suatu hari waktu mereka mendengar bahwa saya memulai satu usaha yang namanya Kampung Wisata Cinangneng, bekerja sama dengan penduduk masyarakat setempat, mereka datang ke sini. Satu bus dengan Pak Camat, dengan Lurah dan lain sebagainya, mereka datang ke sini untuk berkomunikasi dengan saya. Dan di situ saya jelaskan kepada mereka bahwa bentuklah satu wadah sehingga pengunjung dengan teratur masuk ke sini, apa yang mau dilihat tidak hanya sekedar begitu saja. Dan kalian juga berpikirlah bahwa wisatawan lokal adalah wisatawan yang tidak hanya waktu-waktu tertentu. Kalau kami berbicara wisatawan asing, kan hanya ada waktu-waktu tertentu. Mereka libur, mereka ke sini. Dan itu pun bisa hanya 2-3 kali dalam 1 tahun ada keramaian. Di luar itu tidak ada yang datang. Nah, saya katakan cobalah dengan wisatawan lokal. Mereka lakukan, mereka kembali ke Baturaden dan mereka mencoba mengatur dan berusaha masing-masing. Dan salah satu dari mereka adalah Tekad Santos yang sekarang pemilik restoran Putri Gunung di Baturaden, sangat sukses. Dia membuat restoran dengan makanan yang unik, makanan lokal yang unik. Memang orang Indonesia sering ke sana, wisatawan asing sering ke sana, dengan merangkap jasanya untuk menjelaskan kemana besok, besok kalau itu yang dikunjungi itu bagus dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita kemarin berbicara tentang sayur asem, ya, digabung dengan kegiatan-kegiatan, ya itu adalah paling bagus. Ya, nah, dan dia sangat sukses. Kami tetap berkomunikasi. Seperti tadi saya katakan juga yang sekarang Sarwono sudah menjadi kepala desa dan saya juga kalau ke sana berhubungan dengan mereka dan banyak lagi. Dan saya harus katakan semua yang dulu remaja sekarang mereka semua adalah anak-anak remaja Baturaden yang tidak perlu ke kota besar untuk mencapai sukses. Mereka berada tetap di desanya, tapi mereka bekerja keras. Ada yang jual papeda, ya, dan ada satu lagi mereka ini yang tadi saya katakan yang remaja ini semua fasih berbahasa Belanda. Jadi kalau saya ngobrol dengan mereka, saya ngobrol bahasa Belanda. Dan itu begitu menarik untuk siapapun pengunjung yang datang ke warung Putri Gunungnya dia, gitu. Nah, ini semua yang membuat saya oke, saya start dengan ini, jangan sampai pemandu itu tidak berhubungan dengan kami, tapi mereka harus mencari tamunya sendiri. Di sini tidak terjadi. Ya, sehingga kemarin juga sudah diceritakan bahwa komunitas pedesaan di sini mereka terlibat secara langsung dan cukup luas. Kita mengunjungi rumah mereka untuk minum teh atau dapat suguhan dari mereka yang mereka semua
mendapatkan pemasukan juga.